orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Senang banget ya, di hari yang baru ini Pastor Randy kembali menyapa pemirsa yang setia, yang terkasih, yang terberkati. Halo semuanya, apa kabar nih di hari yang baru ini? Semangat! Penuh dengan sukacita, dan pastinya kekuatan yang baru ada dari Tuhan. Kita dapat anugerah masih bernapas. Waktu yang ada kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, penyembuh dan pelepasku. Kami datang kepadamu Tuhan dengan satu tujuan, satu hati, menyembahmu Tuhan. Di dalam penyembahan ini, Engkau Tuhan yang bertahta di puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jadilah kehendak untuk setiap kami hari ini. Nyatakanlah kekuatan kasih-Mu dan kekuatan firman-Mu bagi setiap kami yang hidup di dalamnya. In Jesus' name, haleluya, amin. Silakan di-share, di-tap layar, di-like, di-subscribe, di-follow halamannya. Lalu Bapak Ibu ketik ramai-ramai, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Ketik ramai-ramai, baik di voice note, ke teman-temannya, ngomong juga bisa, di live streaming, di room, di video, dimanapun engkau menyaksikan ini. Ketik ramai-ramai, ucapkan, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Saya yakin dan percaya saat ini adalah waktu yang terbaik Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan, biasakan subuh berdoa. Karena waktu subuh itu ada kehadiran Tuhan, waktu-waktu intim yang sangat luar biasa. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Makasih. Yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Halo semuanya, lungki tahun, kasih dan semuanya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Be blessed. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa Anda. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa Anda. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doaku, doamu, doa-doa yang kita naikkan dalam nama Yesus. Diberkati, dijawab oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Pemirsa yang terkasih, Tuhan itu baik sekali loh. Ya, nyata benar firman-Nya ya. Maka Pastor Randy selalu bersemangat dan tidak berhenti untuk menyaksikan kesembuhan, keajaiban, kasih-Nya, keselamatan, serta lawatan dan jawaban doa yang Tuhan nyatakan lewat doa-doa maupun permohonan pribadi kepada Tuhan Yesus, hasrat kerinduan dalam pelayanan. Supaya apa yang mustahil menjadi mungkin, karena ketika kita percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil. Pujian ini sangat memberkati, dan saya percaya setiap saudara-saudara juga terberkati. Yang harus terberkati, silakan di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya.
biar banyak orang juga boleh terberkati oleh kasih Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku. Saya doakan Anda yang sakit diberkati, sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat doa-doa kita naikkan itu dijawab sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku, doa-doamu, doa-doa orang yang datang kepadanya. Tidak dilalui, tapi diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesaat lagi Pastor akan menyampaikan sebuah renungan singkat supaya kita, khususnya gereja Tuhan, sama pelayanan,
itu mengerti dan mengingat kembali kita itu seperti satu tubuh, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menguatkan. Kalau ada hal-hal yang misalnya silang pendapat, kita nggak boleh menghakimi. Kritik boleh, masukan boleh, tapi jangan sampai bermusuhan. Pastor Randy ini sudah lama sekali selalu dihakimi oleh orang-orang, ya sesat mah, dukun mah, apa namanya, macam-macam lah, apa namanya itu, bidat mah macam-macam, secara apa namanya, secara terang-terangan. Juga ini saya kemarin juga ada lihat apa karena Pak Daud Tony akan datang, kami bersama-sama melayani di Balikpapan, ada juga video yang kasar sekali, kejam sekali, langsung tulis nama Pastor Andi dan Daud Tony, katanya ini itu jelek, menyesat dan sebagainya. Teman-teman pada marah, udah usah, ampuni saja. Cuman saya sampaikan bahwa kita itu kalau mau kasih masukan juga dengan cara-cara yang santun. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi. Ya, juga seputar ini minggu ini pesan kritik keras Pastor Andi terhadap rencana konser Don Moon itu juga menjadi pembicaraan, rumor yang kuat sekali di media sosial. Ya, kiranya juga sudah di-tag ke Don Moon dan ke panitia pelaksana juga kiranya sampai video ini. Ya, bagaimana ya, kiranya bisa menjadi sebuah pencerahan. Saya melihat sesuatu hal yang bisa lebih elok, lebih baik supaya kita bisa menghargai setiap jiwa yang datang, bukan dengan nilai rupiah, bukan dengan tiket A, tiket B, gold, VIP, super VIP, tapi lihatlah setiap jiwa itu sebagai sesuatu yang berharga, aset sorgawi yang Yesus mati di kayu salib menebus mereka dengan cuma-cuma. Dan Tuhan berikan kepada saya kuasa, otoritas, urapan, amanah, lakukan dengan cuma-cuma. Saya mengajak setiap orang juga supaya kembali kepada panggilan mula-mula, kasih mula-mula. Berapapun harganya untuk jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus, kita rela membayarnya. Jangan tukar dengan tiket, jangan tukar dengan secangkir sup kacang merah, jangan tukar dengan kefanaan. Karena hidupmu dan hidupku itu sangatlah berharga. Puji Tuhan. Nah, saya akan sampaikan sebentar itu, kiranya Bapak Ibu semua boleh terberkati. Sebelum saya akan menyampaikan firman renungan singkat, Bapak Ibu terkasih, saya akan mengajak kita untuk mempersiapkan hati. Tuhan tahu sekali ya hidup kita. Saudara-saudara tidak usah khawatir, baik dalam pelayanan, penyediaan. Seperti saya dan tim, kami melayani tidak berharap kolekte, darah persembahan, tapi hidup toh. Karena yang beri hidup Yesus. Yesus berkata, aku datang beri kamu hidup dan hidup dalam kecukupan, kelimpahan. Jadi syukuri, Tuhan itu janji, Tuhan gak meleset, Tuhan tidak gagal ya. Kalau di antara kita sebagai hamba Tuhan, sama-sama ada yang maju, ya kita kalau baik kita puji, kalau ada yang salah kita sampaikan dengan kasih. Jangan menghakimi, kritik boleh untuk membangun, tapi jangan sampai ada iri dengki. Ya, kalau ada hal-hal misalnya melayani ini banyak yang suka, tiap hari live-nya ditonton ratusan ribu orang secara real, penonton yang setia. Mari kita lihat apa yang bisa orang ambil. Kenapa ini pelayanan sederhana tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin cara tutur bahasa kita,
Ya, cara kita dalam menyampaikan materi harus dengan juga ekspresi, bagaimana sikap rendah hati, jangan mentang-mentang kita karena menyampaikan firman kebenaran dengan cara-cara arogan. Itu semua akan dinilai dan membuat orang jadi like atau dislike, ya. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hidupku, biarlah sama-sama kita serahkan segala sesuatu termasuk pergumulan hari ini ataupun masalah-masalah dalam pelayanan. Mari kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan Yesus karena Tuhan tahu hidupku dan hidupmu. Selepas pujian ini, sambil siapkan hati terbuka, hati netral, hati siap sambut dengan lapar dan haus firman Tuhan, kita akan ditaburi ayat-ayat suci firman. Pujian ini memberkati ya. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa khawatir loh. Apalagi kita gereja Tuhan, pelayanan anak-anak Tuhan Yesus. Jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara. Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan kasih makan toh tanpa bekerja. Apalagi Anda dan saya, gereja Tuhan, pekerjaannya dikasihinya, Tuhan pasti sertai. Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Lalu Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya! Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkatimu. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkatiku. Saat kita bersyukur, ingatlah hal ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, pemirsa yang terkasih, saya akan membacakan satu bagian perikop firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-31. Cukup panjang ya yang akan Pastor bacakan. Saudara, sekarang ini silahkan ketik di kolom komentar ya ayat 1 Korintus pasal 12
mulai 12 sampai 31. Puji Tuhan. Terima kasih saudara bermurah hati. Mari siarkan firman Tuhan, repost, bagikan ya, dan sama-sama kita akan menikmati kasih Tuhan lewat sabda firman-Nya. Saya mau disclaimer dulu ya. Yang penting yang awal saya sampaikan begini. Mari sama-sama kita mengerti dengan rendah hati bahwa dunia di sekitar kita di zaman ini, di sekarang ini, sampaikan ini video 2025 tahunnya ya. Entahlah nanti kalau yang nonton ini pastornya sudah pulang ke sorga, ingat tahun 2025 video ini disampaikan, live ini akan dikenang selamanya. Selama bumi masih ada, YouTube masih ada, media sosial yang menyimpan masih ada aktif. Dunia itu sekarang ini, di zaman ini, membutuhkan kasih yang nyata. Nah, gereja harus hadir pembawa kasih. Bukan lagi zamannya seperti zaman-zaman yang pernah ada dulu. Ya. Pernah kejadian depan rumah Tuhan ada terjadi transaksi-transaksi. Yesus di zaman itu hidup dibanting itu. Bukan lagi kita zaman-zaman seperti orang-orang Farisi, sinagoga, menghakimi. Bukan lagi sekarang zamannya kita harus mempertontonkan debat, siapa yang paling benar, siapa yang paling pintar, doktrin mana yang paling sempurna. Yang saya dapatkan dari firman Tuhan, gereja yang dari Tuhan itu harus berlomba-lomba menunjukkan kasih. Siapa yang paling mengasihi? Ingat kan di akhir zaman kasih udah pudar, maka Kristus memberikan kasihnya, salah satunya lewat wadah gereja. Oleh sebab itu dalam kasih Kristus satu. Kristus tidak terbagi-bagi. Ya. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Setelah disclaimer, kiranya semua kita membuka hati dan tempatkan hati netral. Jangan berpihak ini satu aras atau satu sinode, satu gereja, tidak. Firman Tuhan untuk semua orang, bukan untuk gereja tertentu saja. Saya bacakan firman Tuhan, silakan dibagikan yang belum bagi. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ada tertulis dengan perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak toh. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi kah, orang Yunani kah, baik mereka budak kah, maupun orang merdeka kah, telah dibaptis dalam satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi satu kesatuan. Banyak anggotanya. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan toh, aku nggak termasuk tubuh.
Benarkah ia nggak masuk tubuh? Enggak kan? Ayat 16, andai kata nih telinga berkata, karena aku bukan mata, aku nggak termasuk tubuh. Benarkah telinga bukan tubuh? Kita mulai berpikir, Tuhan sedang bicara kepada gerejanya saat ini. Ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, bayangkan aja. Di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Di mana hidung? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus tubuh ini dengan fungsi masing-masing. Satu tempat pada tubuh seperti yang sudah dikehendakinya. 19, kita bayangkan ya firman ini. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Tubuh itu satu kesatuan, kan ada kaki tangan. Seandainya semuanya tubuh itu tangan saja, bisa? Nggak bisa. Ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki. Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku nggak butuh kamu. Dan kepala nggak bisa berkata kepada kaki, aku nggak butuh kamu. Saling membutuhkan. Demikian pun kembali ditekankan, kesatuan tubuh Kristus di akhir zaman ini perlu kita perkarakan. Kita saling membutuhkan. Nggak boleh ada satu merasa superior. Ya, ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, paling dibutuhkan. 5 jari toh. Jangan dulu yang hidung, telinga, mata, kaki. Satu tangan saja. Tangan ini fungsinya ada engselnya, ada jari-jarinya. Semua jari ini ya ada fungsinya loh. Kalau kelingking bilang aku nggak butuh, jempol bilang aku nggak butuh kelingking, bagaimana? Tentu tidak akan berjalan pada fungsinya. Kelingking bisa untuk korek-korek upil. Jempol bisa Anda tap-tap layar sekarang ini, like. Telunjuk ya bisa untuk mengingatkan, menegur dengan kasih. Semua ada fungsinya masing-masing. Lanjut. Ayat yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus loh. Terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Tubuh kita ini tempat pembuangan anus. Buat boker, BAB, mungkin tampaknya tidak kelihatan. Berikan perhatian, karena itu tempat output dari makanan kita yang kita makan. Demikian pun Tuhan kasih gambaran, yang kelihatan mungkin tidak kelihatan, yang tampak mungkin lemah. Jangan lupa, kasih penghormatan khusus tuh. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus loh. Luar biasa. Dikasih perhatian khusus, dikasih penghormatan khusus. Ayat 25.
Supaya apa? Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah satu tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Kita, gereja Tuhan, adalah anggota satu tubuh Kristus. 28. Tuhan telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Jelaskan bicara soal gereja, yaitu gereja kan jemaat ya. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, tiga pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia, ada yang dikasih karunia mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Inahoreha harakoba kede. Nasyika harakoma henake karikai nasinda. Berbicara dalam bahasa roh, sebuah keintiman, fellowship dalam doa di tempat rahasia. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul? Tidak. Ada kan juga fungsi lain-lain, penginjil dan sebagainya. Ataukah semua nabi? Enggak juga. Atau semua pengajar? Enggak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk adakan mujizat? Enggak. Tapi kalau semua orang percaya mendapat kuasa dari Tuhan, iya. Tercatat Yohanes 1 ayat 12, setiap anak Tuhan diberi kuasa. Tapi untuk karunia-karunia khusus seperti pengajar, guru, mengadakan mujizat, itu kan Tuhan kasih. Jadi nggak boleh saling iri, itu adalah gift dari surga. Ayat 30. Untuk menyembuhkan, berkata dalam bahasa roh, nafsir bahasa roh, itu semua pemberian Tuhan, jadi nggak usah lomba-lomba. Nggak perlu juga sampai kita pura-pura bisa copy paste. Dengar, apa itu? Kuraba-raba-raba. Oh, gitu caranya. Kuraba-raba-raba-raba, kuraba-raba. Nggak usah kita ikut-ikutan, karena bahasa roh itu dari hati. Ketika Tuhan kasih dari dalam hati orang tersebut, itu akan mengalir sebuah aliran air hidup. Jadi tidak usah kita karena supaya apa orang bilang apa FOMO ya, tren kita ikut-ikutan, takut dibilang nggak update gitu. Nggak usah. Kalau engkau nggak bisa berbahasa roh, menyembahlah Tuhan dengan akal budimu. Kalau kau bisa bahasa roh, menyembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tetapi tidak sampai membuat orang tersandung. Ya. Terus sampai ayat yang ke 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi pembacaan sabda firman Tuhan satu perikop ini, saya mau ingatkan kita kembali. Ya, ada satu bagian juga, saudara ketik aja. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Di sana ada satu bagian firman, ingatkan juga. Aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kepas. Apakah Kristus terbagi-bagi? Kan tidak. Tidak usah kita menonjolkan, aku ini, maaf ya disebut ya, Advent, aku ini Kristen, aku ini Protestan, aku ini Katolik, aku ini Pentakosta. Kita ini milik Kristus, warga sorga. Itu yang kita banggakan. Jangan membanggakan sesuatu yang lebih daripada kita ini milik Kristus. Ya. True leader, true God-nya kita itu adalah Tuhan. Ya. Kalau di
Pastor Andi ini di Geraha YHS Balikpapan ini, Tuhan nomor satu sejatinya, yang pertama. Yang kedua siapa? Bercanda ini ya. Bocil-bocilku itu nah. Kok bisa bocil-bocil menjadi terus sultannya di Geraha YHS itu? Habis kita semua udah bangun subuh, masih tidur dia. Kita habis live, dia minta makan. Hebat nggak kira-kira? Orang lain masih kerja, masih mencari, ini dia sudah santai. Bercanda. Nah, hidup kita itu adalah anugerah. Dan anugerah ini mari pertonton pada dunia. Kadang-kadang ya, kita kalau mau jujur nih, jangan baper. Yang membuat orang atau dunia sekitar kita, lingkungan kita sulit percaya Yesus bukan karena mereka membenci Injil, tidak semua ya, tapi karena mereka belum melihat kasih itu di antara orang percaya. Apalagi kalau atas nama doktrin saling menyerang. Aduh. Nah, Paulus sudah pernah melihat hal ini di zamannya. Bagaimana jemaat yang disatukan oleh kasih itu luar biasa loh. Tapi ketika terpecah-pecah, karena apa? Merasa kelompoknya yang paling benar, gurunya paling rohani, caranya paling murni, liturginya paling sempurna. Nah, hari ini kita juga sama di zaman ini. Ada yang berkata, aku aliran ini, aku gereja ini, aku sinode ini, aku jemaatnya pendeta ini. Kita lupa bahwa yang disalibkan bukan pendeta. Kita lupa yang disalibkan bukan aras gereja sinode, tapi Kristus. Maka kita ini milik Kristus. Ya, di zaman sekarang saya bicara ini memang media sosial lagi marak-maraknya. Bisa kita pakai untuk baik, bisa tidak baik. Tapi jangan sampai justru memperbesar namanya perbedaan dengan saling menghakimi. Media sosial bukanlah ladang untuk perang rohani, tetapi wadah untuk kita menyampaikan firman Injil dengan kasih. Jangan jadi ladang perang ego, perdebatan dan sebagainya. Jangan. Itu dipertontonkan dan orang-orang di luar Kristus akan menjadi gorengan dan kita mempermalukan Kristus. Jangan sampai kita sibuk ini membela organisasi kita, nama manusia, tapi melukai tubuh Kristus sendiri. Jangan atas nama doktrin dan kebenaran prinsip-prinsip yang Anda hidupi, yang Anda yakini, yang Anda jalani di wadah itu, lantas melukai tubuh Kristus sendiri, melukai tubuh sendiri. Maka firman Tuhan ingatkan dengan tegas, Kristus jangan lagi terbagi-bagi di zaman ini. Kalau di zaman dulu terbagi, ada Apolos, aku ini segala macam, Paulus. Hari ini saya percaya segala sesuatu akan dipulihkan sebelum Kristus datang kembali ke dalam dunia. Saya ingatkan dengan tegas, di zaman ini, mari Tuhan mau kita bersatu. Dan Pastor Andi melayani bukan membawa perpecahan. Jangan takut, saya tidak penggembalaan. Kalaupun saya melayani di tempat Anda, di kota Anda, ataupun di Balikpapan, saya tidak kompetitor gereja manapun juga. Saya tidak dalam versi atau mau penggembalaan. Jiwa saya layani, saya memberkati, suruh balik ke gerejanya. Atau yang belum gereja, cari gereja. Yang dari seberang, yang belum dalam Yesus, saya suruh cari gereja yang ada tanda salibnya.
Doakan saya supaya misi ini bisa terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Wah, sedikit lagi ya, udah jam 7. Kalau kita kembali pada firman, Kristus adalah satu, maka setiap kata-kata kita adalah kasih. Bukan menjatuhkan gereja lain, bukan kita menjelekkan organisasi aras yang lain. Ketahuilah ini kebenaran. Ketika engkau lakukan itu, apapun alasannya, doktrin beda, lalu engkau justifikasi orang lain, sebetulnya iblis tertawa karena kalian sedang melukai tubuh sendiri. Dan hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan memberikan pesan dan dalam kasih-Nya, Roh-Nya berbisik kepada setiap gereja yang hidup. Tuhan menyampaikan sebuah rema dan saya teruskan, kita ini tidak dipanggil untuk menang debat. Sekali lagi, kita ini sebagai anak Tuhan Yesus, baik engkau pemimpin gereja atau jemaat gereja yang hidup ataupun di dalam gereja yang kau dipercaya melayani memimpin, Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk supaya kita menang debat. Tetapi Tuhan Yesus memanggil saya dan semua orang percaya miliknya agar menyatakan kasih-Nya kepada dunia lewat berita Injil. Bicara unity, persatuan tidak harus sama. Tetapi kita harus satu hati dalam Kristus. Beda warna, beda cara, beda baju, beda hari, beda jam ibadahnya, beda tata caranya, beda puji lagunya, beda pembacaan ayat-ayatnya, tapi satu Alkitab toh. Jadi persatuan tidak harus sama, tapi kita harus satu di dalam kasih Kristus, satu dalam berita Kristus. Biarlah dunia mengenal kita bukan dari siapa atau gereja mana, tetapi dunia mengenal kita sebagai anak Tuhan Yesus yang membawa kasih nyata di antara kita semuanya. Ketika kita melayani, biarlah kasih memimpin, bukan ego, bukan merasa doktrin atau kita punya gelar akademis, kita merasa kita punya gelar doktor kah, S2 kah, S1 kah, lalu merendahkan orang-orang seperti saya yang gak punya sekolah tinggi. Mari Bapak Ibu terkasih, ketika kasih memimpin, perbedaan tidak menjadi tembok lagi, melainkan jembatan agar Kristus semakin dipermuliakan. Kiranya semua kita boleh terus hidup di dalam kasih. Rasanya mau sambung sedikit, jam 7:04 saya harus selesai karena banyak di antara saudara-saudara yang akan bekerja. Let's pray. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami semua terberkati seperti kami makan makanan rohani yang mengenyangkan kami. Dalam firman ini kami dikuatkan dan kami ditegur. Biarlah semua yang buruk terpotong dari hidup kami, ego, merasa hebat, paling benar, paling pintar, paling bisa, paling mengerti, lalu kami hakimi yang lain. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ampunilah gereja-Mu. Ampunilah setiap pribadi-pribadi yang mengaku nama Tuhan dibawa tetapi membawa doktrin-doktrin kebencian dan perpecahan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ya Tuhan Yesus, pengampunan pulihkan setiap kami, setiap gereja Tuhan yang menyaksikan live ini, doa ataupun media ini
ada kasih Tuhan mengalir antara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa untuk air berkat dan minyak. Silakan yang mau saja bisa angkat sekarang ini. Puji Tuhan. Setelah diangkat, saya berdoa mohonkan berkat Tuhan. Setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa sekalian, saya berdoa sekarang ini. Aliran kesembuhan mengalir lewat minyak dan air yang di tangan Anda. Dalam nama Yesus. Sudah diberkati air minum dan minyak ini. Minumlah airnya, dan oleh skala minyaknya ada kesembuhan mengalir. In Jesus' name. Kesembuhan ilahi yang engkau tunggu, yang kita imani, itu bekerja melalui wadah air minum dan minyak ini. Amin. Mari minum dan sehatlah. Thank you, Lord Jesus. Saya mengundang semua pemirsa, angkat dua tangan. Dengan tangan terangkat, terimalah berkat perlindungan, penyertaannya, kasih-setianya sepanjang hari ini. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, apa yang tanganmu kerjakan sesuai dengan firman-Nya, diberkatilah semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Bless you. Shalom, shalom. Udah ya? Saya dapat ini berkat di TikTok 1,2 M. Makasih sekali, like-nya sangat luar biasa. Puji Tuhan. Suaraku kok serak-serak bahasa cie. Udah ya pemirsa terkasih, selamat masuk di hari yang baru. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai Maranatha. Terima kasih. Aduh, di TikTok nggak usah ditayangkan itu, disematkan nomornya, nanti kena blokir kita. Karena TikTok itu larang ada nomor-nomor kontak rekening, nggak boleh. Tolong jangan nggak usah ditampilkan ya, nanti kita kena teguran dari TikTok. Ya, terima kasih semuanya. Bless you, dadah. Sampai ketemu lagi. Jolin Raharjo. Habis Ril, makasih ya. Ibu Lili, makasih. Faren. Ada siapa tuh? Robert ya. Fitri, Pivi, Mada Kulena, CCV yang di Bandung. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Berkat Ibu Naomi, puji Tuhan ya. Oma Liang, Ai Liang di Surabaya, terima kasih, shalom ya. Mira ya, kita hidup oleh anugerah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Thank you semuanya ya. Saya menyapa juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Balikpapan yang sedang dalam persiapan untuk event Natal ya. Juga saya menyapa teman-teman panitia Natal di Samarinda yang akan dilaksanakan sesuai dengan permintaan Pak Wali Kota Bapak Andi Harun Samarinda. Akan diadakan nanti Natal Samarinda di Gor Sempaja di Samarinda. Dan kalau tidak ada perubahan, mereka kemarin sudah hantar surat juga meminta untuk Pastor Randi yang pimpin kebaktian Natal gabungan
sekota Samarinda di Gor Sempaja. Doakan ya supaya Pastor Andi berani, kadang kalau melayani orang banyak, jujur secara manusia getar ya, tapi doa-doa saudara-saudara mampukan saya untuk bisa melayani. Oke deh semuanya, ya, bless you. Sola fide, hiduplah oleh iman. Ingat sekali lagi, iman harus dihidupin. Bukan hanya kata-kata, termasuk dalam penyediaan, dalam mujizat Tuhan, dalam kesembuhan, dalam karya keselamatan, iman harus dihidupin. Immanuel, perisai kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, dadah, dan kiss bye. Dar. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, yes. Selalu percaya Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus juru selamat dunia. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu.